Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun Ibu dan Bapak guru berada saat ini, inilah pilihan aksi nyata di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar ya. Mulai dari topik 1 yaitu Merdeka Mengajar sampai topik yang ke-8 disiplin positif. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat untuk Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada. Salam dan bahagia. Mari langsung saja kita mulai. Untuk topik yang pertama yaitu mengenai topik Merdeka Belajar. Pilihan aksinya yaitu yang pertama, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Aksi nyatanya yaitu kita diminta ini ya, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Kemudian kita diminta untuk ini menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ya, bisa dalam bentuk presentasi ya, melalui media, bisa video, poster, broadcast, lagu, puisi dan sebagainya ya. Kemudian minta ini audiensi untuk meminta pendapat ya. Ini ya, minimal ada 5, yaitu dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir titik-titik, ternyata titik-titik. Kemudian yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Dan inilah ya, kemudian kita di dalamnya diminta untuk menuliskan refleksi. Sekaligus kita mengisi form feedback ya. Kemudian rangkuman refleksi. Setelah itu kita bisa mengunggahnya di platform Merdeka Mengajar ya, di bagian aksi nyata. Kemudian ada pilihan yang kedua yaitu membuat strategi penerapan Merdeka Belajar. Aksi nyatanya yaitu tetap sama ya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Tetapi berbeda dengan yang tadi, di sini kita diminta untuk ini ya, membuat strategi penerapan Merdeka Belajar sesuai dengan pemahaman kita setelah kita mempelajari tiap modul. Sama, kita diminta untuk membuat form umpan balik minimal 5 audien dan menjawab pertanyaan yaitu antara lain bagaimana strategi yang disampaikan sesuai dengan tujuan Merdeka Belajar, bagaimana strategi bisa diterapkan, bagaimana kesesuaian strategi dengan target audien. Kemudian kita juga sama diminta menuliskan refleksi, kemudian juga kita diminta membuat form feedback minimal 5 dan juga rangkuman refleksi. Sedangkan yang bisa kita unggah dalam bentuk PDF. Selanjutnya, topik yang kedua yaitu tentang kurikulum. Dan pilihan aksinya adalah yang pertama, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah ya. Ini bisa dilaksanakan oleh guru maupun kepala sekolah. Sedangkan aksi nyatanya yaitu rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini ya. Bisa rekan guru, orang tua, murid dan sebagainya. Komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum perlu berubah ya. Pemahaman boleh disampaikan melalui berbagai media dalam bentuk presentasi, video, poster, booklet ya, lagu, puisi dan sebagainya dengan cara efektif dan efisien. Kegiatan juga bisa dilaksanakan dengan luring maupun daring. Kemudian kita diminta refleksi atau umpan balik dari audien kita dan kita bisa mengupload. Setelah itu kita bisa menguploadnya, kita tuliskan refleksi, kemudian kita bisa mengunggahnya dalam bentuk PDF. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka di kelas. Ya, aksi nyatanya yaitu kita disuruh membuat strategi penerapan kurikulum Merdeka sesuai dengan pemahaman kita.
ya, membuat modul ajar atau RPP Plus ya, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, atau melakukan asesmen diagnostik dan sebagainya. Dan kita melibatkan aktor atau pemangku kepentingan untuk membantu pelaksanaannya. Kemudian kita juga diminta untuk umpan balik atau refleksi dari murid minimal 3 siswa. Kemudian juga kita di dalam setelah mengupload di aplikasi aksi nyata Merdeka Mengajar, kita ini ya ada opsi yang diunggah dalam bentuk PDF. Kita juga nanti setelah kita upload, kita diminta untuk ada umpan balik ya dari rekan guru ataupun dari murid. Selanjutnya yaitu yang ketiga ya, membuat diskusi kelompok terarah atau forum group discussion ya terkait kurikulum Merdeka, bisa dilaksanakan guru dan juga kepala sekolah. Aksi nyatanya berupa buatlah kegiatan diskusi kelompok terarah mengenai pemahaman kurikulum Merdeka yang mencakup struktur kurikulum, asesmen, pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan Anda. Kita menggunakan 6 topik berpikir untuk memandu diskusi. Libatkan para guru dan staf di satuan pendidikan dalam kegiatan ini. Dan ini juga sama, kita minta umpan balik, kemudian kita buat dalam bentuk PDF, kita unggah di aksi nyata guru Merdeka Mengajar. Selanjutnya yaitu topik yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Dan aksi nyata yang ada atau pilihannya adalah yang pertama, integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran bisa dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Strateginya yaitu kita memilih pembelajaran yang paling dekat yang akan kita lakukan. Kemudian kita merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan mengintegrasikan penguatan profil pelajar Pancasila. Kita menentukan 1 atau 2 elemen yang ditumbuhkan pada pembelajaran tersebut. Kita praktekkan pembelajaran tersebut di kelas. Mintalah umpan balik atau refleksi dari murid minimal 3 secara tertulis untuk jenjang PAUD. Karena saya SMP ya, saya biasanya membuat form ya. Bahkan yang mengisi adalah semua siswa. Kemudian kita unggah semua, ini juga sama dalam bentuk PDF. Nah, setelah kita unggah, kita minta umpan balik kepada rekan-rekan guru. Yang kedua, sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid, dan ini hanya dilakukan oleh guru. Pada aksi nyata ini, kita diminta mensosialisasikan profil pelajar Pancasila kepada murid. Ya, bisa kita lakukan sendiri atau berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Kita merancang kegiatan sosialisasi tersebut dengan menarik dan interaktif yang memuat ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila beserta penjelasannya ya. Di sini kemudian sama, kita minta umpan balik ya. Kemudian selesai, kita buat dalam bentuk PDF, kita unggah di aksi nyata topik 3. Selanjutnya untuk topik 3 ini ada pilihan yang ketiga, yaitu integrasi profil pelajar Pancasila dalam ekstrakurikuler. Ini juga dilakukan oleh guru. Aksi nyatanya ini adalah ditujukan kepada guru yang berperan sebagai pembina atau fasilitator ekstrakurikuler di sekolah. Kita merancang kegiatan ekstrakurikuler yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Ya, kita bisa melibatkan ketua dan anggota ekstrakurikuler dalam merancang kegiatan. Kita menentukan 1-2 elemen yang ditumbuhkan pada kegiatan tersebut. Kita praktikkan pembelajaran tersebut bersama anggota ekstrakurikuler. Ya, kita minta umpan balik atau refleksi dari siswa secara tertulis atau bisa melalui form. Setelah selesai, kita susun di dalam bentuk PDF, kita unggah di aksi nyata topik 3. Untuk selanjutnya yaitu topik yang keempat, yaitu perencanaan pembelajaran SMP atau paket B. Pilihan aksinya adalah yang pertama,
merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP, dan ini hanya dilakukan oleh guru ya. Aksi nyatanya adalah ini ya, memahami dulu rasional, tujuan dan karakteristik mata pelajaran kita dengan membaca dokumen CP yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbudristek ya. Uraian CP dan rumuskanlah ATP dan TP untuk satu fase sesuai langkah yang direkomendasikan pada video. Kita tambahkan pula asesmennya, metode pembelajarannya, dan memastikan kedalaman, cakupan, variasi, keseluruhan ATP yang semuanya berpusat pada siswa. Kita juga bisa berkolaborasi dengan teman guru yang sama-sama dalam satu fase. Dan langkah ini diharapkan membuat perencanaan menjadi lebih leluasa dan penyampaian materi menjadi lebih efisien. Sama ya, kita meminta umpan balik dari rekan guru. Setelah itu kita susun dalam bentuk PDF, kita unggah ke dalam aksi nyata topik 4. Dan ada lagi pilihan yang kedua, yaitu merumuskan pemahaman bermakna ini oleh guru. Aksi nyatanya yaitu kita tentukan pemahaman bermakna untuk materi atau unit yang sedang akan kita pelajari ya. Pemahaman bermakna ini meliputi aplikasi materi pembelajaran dalam keseharian murid, aplikasi materi pembelajaran tersebut dalam dunia profesional. Sampaikan pemahaman bermakna ini kepada siswa. Kita dapat juga melibatkan orang tua murid, komunitas, praktisi, ya semuanya untuk membantu menyampaikan. Kita juga dapat memanfaatkan teknologi konferensi video ya, seperti saat masa pandemi. Sama, ini kita minta umpan balik. Setelah selesai kita susun dalam bentuk PDF, kita upload di aksi nyata topik 4. Kemudian ada pilihan aksi nyata yang ketiga, yaitu membuat atau memodifikasi modul ajar. Ini bisa oleh guru dan kepala sekolah. Sama ya, kita memodifikasi bahan ajar sesuai fase kita. Kalau di SMP itu fase D, kemudian kita minta umpan balik, kemudian kita unggah di aplikasi platform guru mengajar, yaitu di bagian aksi nyata. Langsung kita ke topik 5, yaitu asesmen SMP SMA ya. Nah, untuk pilihan aksinya yang pertama yaitu melakukan asesmen format alternatif ya, memilih satu tujuan pembelajaran yang terdekat yang akan kita laksanakan. Dan ini ya, kita membuat rencana asesmen, yaitu bisa portofolio, proyek, atau bentuk lainnya, serta rencana tindak lanjutnya. Sama, kita lakukan di fase kelas kita unggah rencananya, tindak lanjut, kemudian cerita saat memberi umpan balik, dan sebagainya. Kita susun dalam bentuk PDF, kita unggah di aksi nyata ini ya. Selanjutnya, yaitu ada pilihan yang kedua, yaitu melakukan asesmen diagnostik. Ini adalah guru ya, kita pilih pembelajaran terdekat, kita rancang asesmen diagnostik, kemudian kita terapkan ke murid kita minta masukan dari murid kita, umpan balik. Sama, setelah selesai kita susun dalam bentuk PDF dan kita unggah di aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Kemudian ada lagi pilihan yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pelaporan belajar oleh murid. Dan ini kita diminta membuat rencana pelaporan belajar oleh murid sesuai dengan topik ya. Pelaksananya bisa dilakukan di tengah atau di akhir semester. Nah, setelah itu kita minta umpan balik kepada murid dan orang tua. Setelah itu bukti-bukti tadi kita unggah, kita susun dalam bentuk PDF dulu, kita unggah di aksi nyata. Sekarang kita masuk ke topik yang 6, yaitu penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SMP. Kenapa SMP? Karena saya mengajar di SMP. Yang pertama yaitu melakukan salah satu jenis diferensiasi, bisa konten, bisa produk, bisa proses. Dan ini dilakukan oleh guru. Ya, pertama kita petakan dulu berdasarkan asesmen diagnostik yang kita susun. Kemudian kita tentukan satu jenis pembelajaran yang akan kita ambil, bisa konten, bisa proses, bisa produk. Kemudian kita rancang pembelajarannya.
Nah, kita minta umpan balik. Seperti biasa, selesai kita susun dalam bentuk PDF, kita unggah di aksi nyata topik 6. Selanjutnya yaitu yang kedua, pilihan yang kedua, memodifikasi modul ajar sesuai prinsip berdiferensiasi. Ini juga sama ya, setelah kita melakukan ini menyusun modul yang sudah berdiferensiasi, kita lakukan kepada murid kita, kemudian kita minta umpan balik. Hasilnya kita susun dalam bentuk PDF, kita unggah di aplikasi Merdeka Mengajar di bagian aksi nyata. Pilihan yang ketiga yaitu membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Dan ini kita sebelumnya menentukan area dulu, kemudian kita susun ya siswa kita untuk meminta siswa kita untuk berdiskusi dan menghias jadwal piket atau keyakinan kelas dan sebagainya, sehingga kelas itu tampak kayak teks ya. Dan setelah selesai sama kita susun dalam bentuk PDF beserta umpan balik dari siswa, kemudian kita unggah di aksi nyata. Sekarang topik yang ketujuh, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pilihan aksi nyatanya adalah yang pertama, merancang atau memodifikasi modul proyek, dan ini dilakukan oleh guru. Kita tentukan tema, topik, dan dimensi. Kita pilih kegiatan proyeknya, pemilihan sesuai dengan kebutuhan konteks kita dalam pembelajaran kita ya. Kita pilih tema yang benar-benar ada dan dibutuhkan di sekolah kita, dan kita sesuaikan keadaan juga oleh sekolah kita. Setelah itu kita berikan ke siswa, kemudian kita minta umpan balik sama. Setelah selesai kita susun dalam bentuk PDF, kita unggah di aksi nyata. Pilihan yang kedua yaitu merancang atau memodifikasi rubrik asesmen proyek bersama murid. Ini juga hanya dilakukan oleh guru. Sebelumnya kita mengidentifikasi kebutuhan murid, kemudian kita menentukan satu modul proyek, kemudian kita juga menentukan asesmen. Setelah itu kita membuat rubrik bersama siswa. Selesai kita terapkan kepada murid kita minta umpan balik. Selesai kita susun dalam bentuk PDF, kemudian kita upload di aksi nyata topik 7. Pilihan selanjutnya yaitu menentukan tema, topik, dimensi, elemen, subelemen pada proyek guru. Dan ini dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Sama ya. Setelah kita menentukan tema, topik, dimensi, elemen, subelemen, langsung kita menetapkan, kemudian kita terapkan ke anak. Setelah itu kita minta umpan balik dari anak, kita susun dalam bentuk PDF, langsung upload di aksi nyata. Nah, topik yang terakhir yaitu topik 8, disiplin positif. Dan pilihan aksinya adalah yang pertama, membuat keyakinan kelas ya, sama. Ketika kita memulai pembelajaran, kita ambil kesepakatan dengan siswa kita, kemudian kita minta umpan balik. Setelah itu hasilnya kita unggah di aksi nyata. Yang kedua yaitu penerapan segitiga restitusi. Aksi nyatanya adalah kita pilih salah satu pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid kita ya. Setelah itu kita tindak lanjuti, kita buatkan form umpan balik ya. Dari proses penerapan segitiga restitusi, kemudian kita sebagai guru itu meminta perasaannya setelah membaca menggunakan kalimat yang baik ya. Kemudian kita mengapa alasan melakukan pelanggaran dan sebagainya. Pokoknya kita bertanya kepada siswa kita. Kemudian kita hubungkan juga pelanggaran itu dengan keyakinan kelas yang di awalnya sudah dibuat dan yang lebih yang menjadi sasaran utama. Kita cari solusinya dalam permasalahan tersebut. Nah, selesai kita minta umpan balik, kemudian kita susun dalam bentuk PDF, kita upload di aksi nyata. Dan yang ketiga, pilihan yang ketiga topik 8 adalah praktek posisi control manager ya. Aksi nyatanya berupa identifikasi satu pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid kita.
nyata. Setelah diidentifikasi hampir sama dengan yang tadi ya, guru mengajukan beberapa pertanyaan ini ya. Mengajukan pertanyaan berkaitan dengan keyakinan kelas, menggunakan nada suara yang tinggi atau keras dan sebagainya. Selesai kita minta umpan balik, kita susun dalam bentuk PDF, kita upload dalam aksi nyata topik 8. Dan pilihan akhir yang keempat ya, topik 8 yaitu praktek identifikasi kebutuhan dasar murid. Aksi nyatanya berupa kita jelaskan kepada murid tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita minta murid kita untuk menggambar, menulis atau mengisi survei tentang pemahaman kebutuhan dasar. Contoh kuesioner survei murid ya. Kemudian kita analisis mana yang paling tinggi, kebutuhan dasar mana yang paling rendah. Kita petakan di kelas tersebut. Nah, setelah selesai kita membuat strategi aksi apa yang akan kita lakukan dari hasil pemetaan tersebut. Sama, setelah selesai kita terapkan ke anak, kita minta feedback atau umpan balik dari siswa. Selesai kita susun dalam bentuk PDF, kita upload di aksi nyata topik 8. Demikian ya pilihan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar pada pelatihan mandiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.